Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan sebuah artikel berita yang dilansir dari wartaekonomi.co.id dengan judul "Parah, terdakwa kasus Jiwasraya ini habiskan duit korupsi beli banyak rumah sampai main judi." Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat bukan cuma didakwa tindak pidana korupsi, tapi juga melakukan pencucian uang atau TPPU atas korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung mengatakan Heru Hidayat membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi dengan cara membeli tanah dan bangunan dengan tujuan menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan. Di antaranya dibelikan tanah dan bangunan seluas 779 meter persegi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanah dan bangunan seluas 345 meter persegi di Jalan Patal Senayan nomor 23, Jakarta Selatan, dan tanah dan bangunan seluas 345 meter persegi di Patal Senayan nomor 23B, Jakarta Selatan. Heru juga membeli tanah atas nama Utomo Puspo Soeharto. Rinciannya, tanah ada bangunan seluas 660 meter persegi di Menteng, Jakarta Pusat. Tanah dan bangunan di Bumi Serpong Damai atau BSD seharga 1,5 miliar rupiah yang kemudian dijual kembali ke Cokro Hartono Tirto senilai 2,5 miliar. Dan tanah dan bangunan di Alam Sutra seharga 1,3 miliar yang kemudian dijual kembali oleh Cokro Hartono Tirto dengan harga penjualan senilai 2 miliar rupiah. Jaksa mengatakan Heru juga menyamarkan harta kekayaannya dengan membeli sejumlah kendaraan, yakni 1 unit mobil Land Rover, 2 unit mobil Toyota Velfire 2.5GA_T atas nama Ratnawati Wiharjo, 1 unit mobil Lexus RX 300 Luxury 4x2 atas nama PT Halimas Mandiri, dan 1 unit mobil merek Toyota atas nama PT Inti Kapuas Internasional. Selain itu dikatakan bahwa Heru Hidayat melakukan penempatan uang dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan pada rekening Freddy Gunawan. Rekaman transaksi rekening BCA itu, ungkap jaksa, menyebutkan uang dipakai untuk membayar kasino di Resort World Santosa sebanyak 4,87 miliar pada 9 Juni 2017. Kemudian pada 13 Februari 2018 tercatat pengeluaran 2,5 miliar rupiah untuk merenovasi lantai 4 gedung di Pantai Indah Kapuk, dan tanggal 9 April 2018 kembali tercatat aliran uang keluar 4 miliar rupiah untuk membuat kapal pinisi di Bira, Sulawesi Selatan. Jaksa mengungkap Heru juga melakukan pembelian dengan cara menukarkan ke dalam valuta asing atau falas uang hasil tindak pidana korupsi dan melakukan pembelian dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan cara mengakuisisi atau mengambil alih kepemilikan sejumlah perseroan. Perusahaan dimaksud ialah akuisisi PT SMR Utama Tbk atau Semeru, akuisisi dan membeli aset-aset perusahaan atas nama PT Gunung Bara Utama, akuisisi PT Batu Tua Waikanan Minerals. Jaksa menyebut Heru juga memberikan sejumlah uang kepada anaknya, Join Hidayat, untuk membeli unit apartemen Cash de Perco Type Studio yang dibeli pada tahun 2014 dan 1 unit apartemen Senopati Sud 2 untuk lantai 6 tipe 3 bedroom perolehan tahun 2019. Terdakwa Heru Hidayat menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, yaitu melakukan pembelian dengan cara melakukan pembelian saham dan reksadana dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, kata jaksa. Atas perbuatannya itu Heru dijerat memakai pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun kasus korupsinya, Heru didakwakan bersama-sama Direktur PT Henson International Beni Cokro Saputro dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto korupsi 16,8 triliun rupiah di Jiwasraya. Uang rampokan Jiwasraya dipakai main kasino di 3 negara ini hingga 15 kali.
Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Agung atau Kejagung mendakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Trump Tbk Heru Hidayat dan Direktur Utama sekaligus Komisaris PT Ensen International Tbk Beni Cokro Saputro alias Bencok melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil korupsi investasi PT Asuransi Jiwasraya Persero atas uang nasabah. Ketua JPU Bima Suprayoga menyatakan dari hasil keuntungan dan kerugian negara 16.807.283.375.000 rupiah dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero periode 2008-2018. Heru Hidayat dan Bencok melakukan berbagai modus TPPU. Satu di antaranya, Heru melakukan penempatan uang dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan pada rekening Freddy Gunawan selaku Dirut PT Tandika Asri Lestari, yang kemudian digunakan oleh Freddy Gunawan dengan rincian sebagai berikut. 1. Melakukan penempatan uang pada Bank BCA dengan nomor rekening giro 08277989999. A. Tanggal 09.06.2017 untuk membayar kasino RWS atau Resort World Sentosa sejumlah 4,87 miliar rupiah, ujar Bima. Rabu 3 Juni 2020. 2. Melakukan penempatan uang pada Bank BCA dengan nomor rekening giro 3863008979 dengan tujuan pembayaran judi kasino sebanyak 15 kali. Pertama, 24 Maret 2015 untuk membayar kasino Marina Bay Sands MBS Singapura sejumlah 912 juta rupiah. Kedua, 18 Juni 2015 untuk membayar kasino MBS sejumlah 690 juta rupiah. Ketiga, 14 Desember 2015 untuk membayar kasino Resort World Sentosa RWS Singapura sejumlah 900 juta rupiah. Keempat, 23 Desember 2015 untuk membayar kasino RWS sejumlah 500 juta rupiah. Kelima, 22 Januari 2016 untuk membayar kasino MBS dan RWS sejumlah 1 miliar rupiah. Keenam, 17 Maret 2016 untuk membayar kasino RWS sejumlah 500 juta rupiah. Ketujuh, 29 April 2016 untuk membayar kasino MBS sejumlah 500 juta rupiah. Kedelapan, 16 Mei 2016 untuk membayar kasino RWS sejumlah 500 juta rupiah. Kesembilan, 7 Juni 2016 untuk membayar kasino Ski City di New Zealand, Selandia Baru sejumlah 3,5 miliar rupiah. Ke-10, 8 Juni 2016 untuk membayar kasino Ski City di New Zealand sejumlah 1,5 miliar rupiah. Ke-11, 9 Agustus 2016 untuk membayar kasino RWS sejumlah 1,47 miliar rupiah. Ke-12, 6 September 2015 sebesar 2,2 miliar rupiah untuk bayar kasino MGM di Makau. Ke-13, 23 November 2016 sebesar 5 miliar rupiah dalam 2 kali transfer untuk keperluan bayar kasino MGM di Makau. Tanggal 19 Juli 2013 ke BCA nomor rekening 3863008979 sejumlah 11,07 miliar rupiah untuk membayar utang kasino di Makau oleh terdakwa Heru Hidayat. Tanggal 22 Juli 2013 ke BCA nomor rekening 3863008979 sejumlah 10 miliar 44.549.000 rupiah untuk membayar utang kasino di Mako oleh terdakwa Heru Hidayat, kata Bima. Atas perbuatan TPPU, Heru Hidayat didakwa melanggar 2 pasal dalam undang-undang berbeda. 1. Pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU. 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Harus dibongkar. Siapa sutradara perampokan Jiwasraya? Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk bisa membongkar siapa saja dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter miliknya @masaid_didu. Harus dibongkar. 1. Siapa yang mengatur perampokan ini?
Kedua, kemana saja uang tersebut beredar? Ujar Said dalam tweetnya yang dikutip Kamis 4 Juni. Said itu juga mempertanyakan tugas pengawasan, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan pengawas dari Kementerian BUMN yang dianggap lalai sehingga muncul kasus dugaan korupsi seperti Jiwasraya. 3. Kenapa pengawas OJK dan BUMN lalai melakukan pengawasan? 4. Siapa sutradara perampokan ini? Jelasnya diketahui dalam sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kemarin, Direktur PT Hansen International Beni Cokro Saputro didakwa merugikan negara senilai 16,8 triliun rupiah. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan 5 terdakwa lainnya, yaitu Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integrat Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Heri Prastyo, dan ex Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Sah Mirwan, merugikan keuangan negara yaitu sebesar 16.283.375.000 rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, kata jaksa saat membacakan surat dakwaan Rabu 3 Juni 2020. Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar pasal 11 ayat 2 Undang-Undang 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi, pasal 8 ayat huruf B dan C, pasal 11 ayat 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1, pasal 15 ayat 1, dan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang usaha asuransi. Mereka juga didakwa dengan melanggar sejumlah aturan Menteri Keuangan dan aturan internal PT Asuransi Jiwasraya. Heru dan Beni juga didakwa dengan pasal tindakan pidana pencucian uang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.